Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Saya, sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, menyanggah argumentasi dari mosi perdebatan pada kali ini, di mana sejarah merupakan peristiwa kompleks yang melibatkan peran pemerintah di dalamnya. Oleh karena itu, saya bangga menjadi oposisi. Sebelumnya, kontekstualisasi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, negara pasca konflik adalah negara yang sedang dalam kondisi telah selesai konflik yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi negara dari sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sejarah merupakan fakta yang ingin diceritakan, hal-hal yang ingin disampaikan ke generasi penerus atau berikutnya. Apa yang diharapkan dalam hal ini, sejarah berperan sebagai lembaran yang kemudian ditulis oleh manusia, di mana kelompok yang menulis sejarah dapat mengatur informasi apa saja yang patut diberikan ke generasi berikutnya. Juga dapat mengatur persepsi apa yang perlu digunakan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengatur pola masyarakat ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu historiografi bottom up atau bawah atas, yakni perspektif yang berfokus pada peran masyarakat biasa, kelompok sosial, dan gerakan akar rumput dalam membentuk sejarah. Visualisasi yang akan berikan adalah Visualisasi yang diberikan tim pro adalah bagaimana keadaan rakyat yang hidup pada masa konflik yang ditunjukkan dengan penderitaan dan kesedihan. Dari pernyataan tersebut, rekan saya tim pro sejatinya menyorot pada keadaan-keadaan rakyat yang hidup pada masa konflik, tanpa memperhatikan peran dan jasa pemerintah yang telah bersusah payah mengupayakan kehidupan masyarakat yang harmonis pada masa konflik. Lalu kedua, yang akan saya jelaskan terkait apa itu historiografi top down atau atas bawah, yakni pendekatan yang berfokus pada peran pemimpin pemerintah dan institusi besar dalam membentuk sejarah. Dalam konteks ini, pemerintah, pemimpin, dan institusi besar berperan penting dalam keharmonisan masyarakat masa konflik dengan upaya-upaya seperti pelopor gerakan kemanusiaan, membuat kebijakan yang relevan dan tidak merugikan, dan sebagainya yang tidak dapat dipungkiri apabila tidak ada orang-orang berpengaruh seperti pemimpin pemerintah dan institusi besar dan lain-lain, maka rakyat pun akan semakin menderita. Oleh karena itu, oposisi hadir untuk meluruskan kekeliruan di mana sejarah menulis tokoh-tokoh penting bukan karena ingin menampilkan sisi baik dari pemerintah itu sendiri, melainkan sebagai upaya memahami peran dan jasa dari pemerintah dan intuisi besar lainnya dalam menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis. Meskipun dalam visualisasinya yang dimana telah disebutkan rekan saya Timbro terkait saat Napoleon memerintahkan masyarakatnya untuk berperang di dinginnya daerah Rusia yang mengakibatkan masyarakat yang berperang mati membeku yang disebutkan oleh Timbro bahwa ini merupakan kegagalan pemerintah dalam memberikan keamanan kepada masyarakatnya. Namun saya memandang bahwa langkah yang dilakukan Napoleon adalah langkah tegas yang tentunya telah dipikirkan matang-matang dan sudah dipikirkan dari lama agar setidaknya tidak ada korban masyarakat dalam jumlah yang signifikan dan relatif banyak dibanding korban-korban yang meninggal membeku di kondisi perang di Rusia tersebut. Untuk saat ini, argumentasi yang akan saya berikan adalah yang pertama, penurunan amarah masyarakat pada suatu negara-negara pasca konflik adalah negara yang penuh dengan trauma, amarah, dan rawan konflik, baik vertikal dan horizontal. Ini yang harus kita cegah terkait konflik vertikal. Kenapa? Karena konflik vertikal menciptakan sugesti buruk antara hubungan pemerintah dan masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, masyarakat akan tersugesti bahwasanya pemerintah tidak memedulikan kehidupan masyarakat atau rakyat zaman dahulu yang berujung pada keluarnya stigma negatif masyarakat terhadap pemerintah di mana pemerintah tidak dapat mengawasi masyarakat dengan baik. Dan jika dibiarkan ini sangat buruk karena negara pasca konflik sangat rawan mengalami perpecahan karena kondisi sosial dan ekonominya yang belum stabil. Kenapa ini penting? Yang pertama, kita berusaha meredakan amarah dan trauma masyarakat. Kenapa? Karena dengan menanamkan perspektif top down seharusnya kita berusaha menenangkan gejolak masyarakat yang penuh amarah yang berkemungkinan terbawa ke generasi berikutnya. Hal inilah yang perlu dipahami bahwa dari dulu pemerintah telah dianggap tidak becus mengayomi masyarakat. Oleh karena itu, ini sangat penting. Kenapa? Karena apabila negara pasca konflik mengalami konflik vertikal di mana negara tersebut sangat-sangat tidak stabil dan tidak mampu kembali ke keadaan asal dan sangat rawan terpecah belah, kita bisa mencegah dari kerugian-kerugian lain yang signifikan. Kenapa? Karena negara pasca konflik belum mempunyai kestabilan infrastruktur untuk melindungi negaranya, untuk melindungi kedaulatan negaranya dan sebagainya. Tapi apa perbandingannya? Ketika kita menganggap
Analisis pendekatan bawah ke atas itu hanya akan semakin menimbulkan kebencian terhadap pemerintah yang akan menimbulkan konflik-konflik yang sepatutnya tidak ada. Saya menyanggah argumentasi dari tim pro apabila tim pro menyebutkan bahwa pendekatan atas bawah sejatinya hanya mengagungkan tokoh-tokoh penting pada masa dulu. Dengan pernyataan dari tim pro itu artinya tim pro hanya menyebarkan ujaran kebencian terhadap pemerintah dan kekeliruan di masyarakat. Karena apabila kita berfokus pada pendekatan atas bawah, kita setidaknya bisa menyiapkan bekal untuk pemimpin masa depan apabila negara terkait mengalami konflik di masa depan. Bisa menjadi bekal apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin negara di masa depan, karena sejatinya apabila sejarah hanya berfokus pada kehidupan masyarakat masa lampau, maka jika negara tersebut mengalami konflik besar, maka negara tersebut hanya sejatinya akan mengulangi sejarah, bukan menyelesaikan konflik. Untuk itu, saya bangga menjadi oposisi. Terima kasih.